Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang sama-sama kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam Masjid Al-Muhajirin bersama seluruh jemaah tamu-tamu Allah yang mulia. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala, kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dapat kita memenuhi undangan Allah di subuh yang berlimpah barakah ini, hadir ke rumahnya guna dan tujuan beribadah, mendirikan salat fardu subuh berjamaah. Kemudian dapat pula kita duduk di majlis ilmu. Semoga semua rangkaian ibadah kita di subuh ini diterima hendaknya oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita perbanyak solawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Ta'ala, semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan sering bersolawat, semoga dengan izin Allah Ta'ala kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, waktu terasa begitu cepat sekali, datang dan pergi saling silih berganti. Sampailah hari ini Ahad 7 Sya'ban 1442 Hijriah. Artinya kurang lebih 22 atau 23 hari ke depan, jika Allah izinkan, bertemulah kita dengan bulan suci Ramadan. Sudah sering kita berdoa atau mengaminkan doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Mohon ya Allah berkati kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah usia kami ke bulan Ramadan. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, saya sering sampaikan kepada jemaah bahwa perjalanan waktu yang terasa begini cepat, saya sering ingat bahwa ini tanda di antara sekian banyak tanda kalau kiamat itu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La taqumus sa'ah hatta yataqarraba zaman. Tidak akan terjadi kiamat itu sampai perjalanan waktu terasa begitu cepat.
Jarak waktu ke waktu terasa begitu singkat. Wa takunu sanah kasyahri. Setahun rasa sebulan. Wa yakunu syahru kal jumu'ati, sebulan rasa seminggu. Wa takunul jumu'atu kal yaumi, seminggu rasa sehari. Wa yakunul yawmu kas saati, sehari rasa 1 jam. Wa takunu sa'atu kadharamati bin nar, 1 jam itu cepatnya tak terasa. Bagai api membakar tandan-tandan kurma yang kering. Itu yang sedang terasa sekarang. Padahal Nabi ucapkan hadis ini kapan? 14 abad lebih yang lalu. Itu yang sedang terasa sekarang. Jemaah tamu-tamu Allah. Maka bukan hanya perjalanan waktu yang terasa begitu cepat. Ingat, kita umat Nabi Muhammad matinya pun cepat. Tak sama dengan umat-umat terdahulu. Mereka matinya lambat. Kenapa lambat matinya? Usianya berabad-abad. 2 abad, 4 abad, 8 abad, 9 abad. Subhanallah. Lamanya umur mereka. Lalu berapa umur kita umat Nabi Muhammad? A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu zalik. Usia umatku berkisar 60 ke 70. Artinya 60 ke 70 di sini banyak terjadi peristiwa kematian. Hati-hatilah yang sudah berumur 60. Entah sampai entah tidaklah bulan Ramadan. Begitu kata Rasulullah. Yang lebih ada 75, 80 bahkan sampai 100, tapi tidak banyak. Tak banyak. Dan ketahuilah, usia kalau sudah 60 itu uban sudah banyak tumbuh. Saya umur sekarang 46. Ini kena pakai peci saja tak nampak uban. Kalau saya buka, banyak uban saya. Dan jemaah yang sudah banyak uban bahagialah. Justru yang tak beruban bersedihlah. Kenapa umur dah tua belum juga beruban? Sedihlah. Tapi yang banyak uban bahagialah. Terutama masih muda udah beruban. Sekali lagi bahagialah. Tak terbalik tu Pak Ustaz. Tak terbalik. Apa sebab? Karena uban ini nanti menjadi cahaya di hari kiamat. Man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuron yaumal qiyamah. Siapa beruban dan dia orang Islam, ubannya itu nanti menjadi cahaya pada hari kiamat. Tapi ingat, jangan hanya bermodal uban pergi ke akhirat. Ingat itu. Mentang-mentang uban banyak, tak mau beribadah lagi. Ditanyalah, kenapa bapak nampaknya sudah jarang ke masjid sekarang? Uban dah banyak. Uban ini kan nanti jadi cahaya. Betul. Tapi tak cukup kalau hanya bermodal uban. Lalu apa modal kita ke akhirat? Modal kita ke akhirat takwa. Bekal kita ke akhirat takwa. Makanya Allah berpesan dalam surah Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Sebaik-baik bekal itu takwa. Takwa didapat lewat ibadah. Beribadah tidak kenal lelah. Saya ulangi, bekalnya takwa. Takwa didapat lewat ibadah. Ibadah tak kenal lelah. Jadi ibadah itu batasnya bukan lelah. Sebab saya ulang, ibadah tak buat lelah. Karena apa? Ibadah ni ringan. Solat dari 50 siang malam menjadi 5. Ringan. Setahun 12 bulan. Puasa cuma 1 bulan. Ringan. Siapa orang paling kaya di atas dunia ini? Dia naik haji diwajibkan cuma sekali seumur hidup. Ringan. Siapa orang yang paling kaya di atas dunia ini? Dia bayar zakat Allah suruh cuma sekali setahun. Itu pun dikeluarkan 2,5%. Ringan. Jadi kalau ada orang tak mau beribadah karena lelah, ini orang sedang mengkambing hitamkan ibadah. Dia lelah bukan karena ibadah. Dia lelah karena kejar dunia,
sisa-sisa tenaga itu yang dia pakai untuk beribadah. Itulah penyebabnya. Udah capek ngejar dunia, tinggal sedikit tenaga itu lagi. Dengan tenaga yang sedikit itulah dia beribadah. Lalu dia bilang, aku lelah. Anda lelah bukan karena ibadah, tapi lelah karena kejar dunia. Lalu sampai kapan kita beribadah? Kita sampai beribadah status sudah berubah jadi jenazah. Bukan batasnya lelah, tapi kalau sudah jadi jenazah. Apa bunyi ayatnya? Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang yakin. Apa makna yakin? Maka ajal tiba, malaikat maut pun menjemput. Itu makna yakin dalam surah Al-Hijr ayat 99 tadi. Jamaah, tadi kita buka bahawa sekarang kita berada di bulan Sya'ban, tanggal 7. Maka kita ulang-ulang keutamaan Sya'ban dalam rangka menyambut kedatangan Ramadan. Tamu-tamu Allah yang mulia, mungkin jemaah sering mendengar nama Cristiano Ronaldo. Boleh ya saya sebut nama Cristiano Ronaldo? Memang dia orang kafir nih, tapi boleh, karena nama Fir'aun saja kita sebut. Mana lebih jahat kira-kira? Ronaldo atau Fir'aun? Fir'aun. Bahkan dalam Al-Quran pun berulang-ulang nama Fir'aun. Jemaah yang suka nonton bola pasti lebih kenal lagi dengan Cristiano Ronaldo. Mengapa Cristiano Ronaldo ini? Begini. Saya pernah nonton TV One pukul 6 pagi, Kabar Arena. Dia latihan menendang bola ke gawang itu sambil tutup mata. Dia ambilnya kain hitam, ditutup matanya. Ditendangnya bola ke gawang, gol itu. Tak ada yang meleset, gol semua. Itu bedanya dengan pemain Indonesia. Tinggal berhadapan dengan gawang pun tak gol. Itu beda. Dia dengan gawang aja lagi tak gol juga. Ronaldo tutup mata, gol. Apa maksudnya? Profesional, proporsional, dan skillnya di atas rata-rata. Ketika bertanding, dia latihan dulu. Latihannya betul-betul luar biasa. Nanti setelah sampai hari pertandingan, siapa yang dia lawan? Manusia semua. Jumlahnya 11 orang. Dia pun 11 dengan kawannya. Artinya 1 lawan 1 itu. Itu maksudnya. 1 lawan 1. Dia 11, lawannya 11. Dan ingat, semua lawannya itu manusia. Lalu permainannya berapa lama? 45 menit kali 2. Artinya 90 menit. Ujung-ujungnya, jangankan dia menang, kalah pun dapat hadiah. Apa maksud Pak Ustaz? Jemaah, 23 hari lagi Ramadan. Dalam bulan Ramadan yang kita hadapi setan. Lamanya kita beribadah bukan 90 menit. 30 hari, 30 malam. Maka apabila jemaah termasuk saya tidak latihan di bulan Sya'ban, tiba-tiba datang Ramadan, terjun di medan pertandingan lawan setan. Lama pertandingan 30 hari 30 malam, sia-sia. Saya katakan sia-sia. Perlu latihan. Karena setan itu lawan berat. Dia usahakan kalah, seri aja tak mau. Skillnya di atas rata-rata. Memang itu kerja tiap hari. Cara menggodanya dahsyat.
Lalu tak latihan kita menghadapi lawan seperti ini. Saya ulangi lagi, sia-sia. Jemaah tamu-tamu Allah. Kalau mungkin ada jemaah yang bertanya-tanya dalam hati, tapi katanya setan diikat. Kata siapa? Kata Rasulullah. Betul, hadisnya sahih. Perawinya Bukhari Muslim lagi. Apa bunyi hadis? Iza jaa Ramadan futiyat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffitatis syayatin. Datang bulan Ramadan, pintu surga terbuka, pintu neraka ditutup, setan diikat. Betul. Diikat saja setan tu kalah kita, apalagi lepas. Paham kan? Diikat aja setan tu kewalahan kita melawannya, apalagi lepas. Dan makna hadis ini banyak dikomentari oleh ulama. Apa maksud setan terbelenggu atau diikat di situ? Satu, di antaranya yang diikat itu setan-setan kelas tinggi saja. Bos-bosnya setan lah. Anak buahnya lepas. Begitu kata pendapat sebagian ulama. Pendapat kedua, setan itu dilepaskan dan tak pernah dibelenggu atau diikat. Kenapa? Sudah terjadi dulu MOU antara Allah dengan bosnya setan, iblis. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Kan itu MOU-nya. Ya Rabb, berikan umurku panjang sampai kiamat. Mengapa dia meminta ke Allah supaya umur panjang sampai kiamat? Untuk menjalankan aktivitasnya, menggoda kita anak cucu Adam di setiap menit dan detik. Maka berdasarkan MOU ini, Allah tak ikat dia, lepas. Jemaah, lalu ada yang berpendapat setan tu memang diikat. Diikat setan tu. Jadi ada mengatakan sekali lagi, yang diikat bos-bosnya saja, anak buahnya lepas. Kemudian ada yang berpendapat jemaah yang berbahagia tak diikat, lepas selepas-lepasnya berdasarkan MOU tadi. Kemudian ada yang berpendapat diikat. Kemudian ada yang berpendapat maksud diikat di sini, maksud terbelenggu di sini, yaitu kewalahan syaitan tu nak goda kita. Macam mana dia nak goda kita? Kita dalam beribadah dan durasi ibadahnya lama, startnya azan subuh, finishnya azan maghrib. Dari mana coba dia nak masuk? Solat kita cuma 10 menit. Setelah solat dia bisa ganggu lagi. Kan begitu. Tapi kalau puasa startnya azan subuh, finishnya azan maghrib, tentu kita jaga ibadah tadi. Cara menjaga, kita lawan dia. Maka jemaah kewalahan. Seolah-olah dia terbelenggu. Kalau begitu Pak Ustaz, kenapa banyak juga orang tak puasa Pak Ustaz? Banyak juga orang tak taat beribadah di bulan Ramadan itu? Karena nafsu. Ingat, buas binatang buas, buas nafsu lagi. Liar binatang liar, liar nafsu lagi. Maka nafsu yang liar dan buas di Sya'ban ini mesti dilatih-latih. Mesti dilatih-latih. Agar nanti begitu Ramadan, dia yang buas tadi sudah bisa kita kendalikan. Dia yang liar tadi sudah bisa kita kendalikan. Itulah. Dilatih-latih dari sekarang. Dijinak-jinakkan nafsu ini supaya tak buas. Dijinak-jinakkan nafsu ini agar tak liar. Sekali lagi, Sya'ban sebagai kesempatan. Latihan. Ingat tadi ilustrasinya,
Selepel Ronaldo, begitu ahli main bola, yang dihadapi cuma 11 orang, 90 menit kita menghadapi setan. Waktunya lama. Latihan kita harusnya lebih hebat lagi. Jadi saya meminjam istilah Ustadz Muhammad Nuzul Fikri, Ramadan itu olimpiade orang beriman. Medalinya takwa. Bentuk pertandingannya banyak. Saat itulah mesti berlomba-lomba. Pastabikul khairat, berlomba-lombalah. Semoga dalam perlombaan tadi kita menjadi sang pemenang. Lalu dapat apa jemaah? Medali. Bukan medali emas. Itu ringan dan murah di mata Allah. Bukan medali bernama intan. Itu murah meriah di mata Allah. Allah berikan kepada kita apa? Medali takwa. Bekal untuk dibawa nanti menghadap kepadanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Lalu apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Kita kaji dulu keutamaan Sya'ban. Di antara hadis tentang Sya'ban, izan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah sampai nisfu Sya'ban, kamu tak boleh puasa lagi, kata Rasulullah. Arti hadis secara teks begini. Kalau kita tengok dalam kalender, malam 15 Sya'ban tu ya malam 15. Kalau kita tengok kalender itu kalau tak salah tanggal 28 Maret, Ahad. Jadi Ahad macam ini berarti Ahad depan itu tanggal 28. Tanggal 14 Sya'ban. Malamnya itu disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Lalu apa makna hadis kalau sudah sampai nisfu Sya'ban tak boleh berpuasa? Tanggal 16, 17, 18 sampai akhir Sya'ban tak boleh puasa lagi. Itu maksud hadis secara teks. Tak boleh puasa lagi. Tapi Pak Ustaz, ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, Nabi Muhammad itu tak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan dia sering berpuasa di bulan Sya'ban. Seakan-akan hadis ini Pak Ustaz berlawanan. Dalam hadis ini cuma sampai tanggal 15, berarti 16 ke atas tak boleh. Sementara hadis dari Aisyah katanya Nabi berpuasa sebulan, itulah Ramadan. Selain Ramadan sering berpuasa hampir tiap hari, seolah-olah Nabi itu tak pernah berbuka. Bulan apa itu? Bulan Sya'ban. Maka kata ulama, hadis yang kita baca tadi, kalau masuk nisfu Sya'ban tak boleh lagi puasa, itu dinasakh oleh hadis Aisyah ini. Dinasakh itu apa maknanya? Tak berlaku lagi hukum hadis tadi. Tak berlaku lagi hukumnya. Jadi apa maknanya? Di bulan Sya'ban ini banyak-banyaklah berpuasa. Tapi ada pendapat ulama yang lain. Kalau sudah masuk nisfu Sya'ban tak boleh berpuasa lagi. Tanggal 16, 17, 18 sampai akhir Sya'ban tak boleh berpuasa lagi. Kata Bin Baz, hadis ini bukan dinasakh, bahkan hadis ini sahih. Yang tak boleh itu yang tak pernah berpuasa sunat. Tiba-tiba masuk Sya'ban tanggal 16 rajin dia puasa, maka orang seperti ini tak boleh. Tapi kalau dia rajin berpuasa sebelum-sebelumnya, Senin, Kamis berpuasa, 13, 14, 15 berpuasa, sudah betul-betul hobi berpuasa, tak peduli.
tanggal berapapun di bulan Sya'ban tadi, dia tetap berpuasa. Jadi larangan ini bagi orang tak pernah puasa. Entah mengapa, pas tanggal 16 dicobanya puasa. Jangan. Siapa orang yang paling soleh? Orang yang paling soleh, ya Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang paling taat? Yang paling taat Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang paling kuat imannya, yang paling bertakwa kepada Allah? Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Beliau tak akan masuk neraka. Tapi coba lihat, Nabi di bulan Sya'ban ini tetap latihan. Kita istilahkan dengan latihan. Mengapa Nabi di bulan Sya'ban ini tadi disebut oleh Aisyah, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri illa Ramadan wa ma ra'aituhu aksara siyama minhu fi Sya'ban. Tak ada Nabi berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Itu sebagai ajang latihan. Jemaah, kalau tak latihan, kita di bulan Sya'ban mengapa? Bisa Pak Ustaz. Saya Pak Ustaz, walaupun tak latihan puasa bulan Sya'ban, nanti pas Ramadan saya puasa Pak Ustaz, saya bisa. Beda kalau kita latihan dulu. Pasti beda. Umpamanya jemaah, kita latihan bulan puasa, bulan Sya'ban ini berpuasa. Pokoknya minimal Senin, Kamis, 13, 14, 15 puasa kita. Nanti pas masuk Ramadan, terbiasa. Tak berat. Bukan sekedar tak berat, bukan sekedar terbiasa, tapi nanti begitu masuk Ramadan, puasa tu nikmat. Saya jamin nikmat. Ibadah tu mesti dinikmati. Kalau ada orang beribadah tak nikmat, justru terpaksa-paksa, kita takut ibadah terpaksa itu ditolak oleh Allah. Namanya terpaksa. Itu tanda tak ikhlas. Jadi ibadah itu mesti dinikmati. Agar ibadah itu bisa dinikmati nanti ketika Ramadan, Sya'ban ini betul-betul latihan. Karena kan kita tahu, bulan Ramadan itu bukan sekedar kita menahan haus, menahan lapar. Kalau latihan menahan haus dan lapar, kita bisa semua. Itu pekerjaan ringan. Yang dilatih itu apa tadi? Menjinak-jinakkan nafsu. Dia lebih buas dari binatang buas. Dia lebih liar daripada binatang liar. Itu yang kita jinak-jinak. Itu yang dilatih. Sehingga nanti bulan Ramadan bukan sekedar tak minum kita, bukan sekedar tak makan, tapi tak melihat yang tak boleh dilihat, tak mendengar yang tak boleh didengar, tak berbicara yang tak boleh dibicarakan. Kan itu tuh yang berat. Dilatihlah dari sekarang. Dilatih dari sekarang. Jemaah tamu-tamu Allah. Lalu latihan mengapa lagi Pak Ustaz? Mulai hari ini, jangan tunda juga lagi. Dilatih-latih baca Quran. 1 juz 1 hari. 1 juz 1 hari. Setuju? Kenapa pucat pula? Setuju tapi risau macam. Coba saya ulang lagi jemaah. Ini mohon maaf, ini bukan menganggap murid, bukan. Jemaah ini orang tua saya, mak saya, abang saya, kakak saya. Kita minta komitmen. Setuju mulai hari ini 1 juz 1 hari? Alhamdulillah. Ini setuju jujur saya tengok ini. Jangan nunggu Ramadan. Diansur-ansur dari sekarang 1 juz 1 hari. 1 juz 1 hari. Cobalah jemaah rasakan. Nanti masuk Ramadan nikmat. Ringan.
Kenapa? Udah terbiasa kemarin di Sya'ban, dah terbiasa dah. Begitu masuk Ramadan, tak menyiksa lagi. Justru apa tadi jemaah? Nikmat, nikmat betul. Udah merasa ringan, Latihan. Kalau jemaah, ni mohon maaf, tidak latihan 1 juz 1 hari, nanti masuk Ramadan, saya yakin tetap bisa 1 juz 1 hari. Tapi beda latihan dan non latihan. Kalau non latihan mengapa Pak Ustaz? Oh berat. Tersiksa rasanya. Ini contoh orang yang tak latihan. Ini tak pernah buka Quran, ni pas Ramadan dia buka ni modelnya nanti. Dia target berapa jemaah? 1 juz 1 hari. 1 juz tu 10 lembar. 20 halaman. Dia mulailah. Kalau tak salah kita tengok puasa pertama hari Selasa. Malam Selasa tu dia mulailah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Itu namanya 1 halaman. Masih ada lagi 19. Ada hitungnya 19 halaman. 1, 2. Ondek banyak leh. Udah jelas 1 halaman baru. 1 juz tu 19. Ada hitungnya tu. Sampailah asar Selasa pertama. Selesai 1 juz. Alhamdulillah. Masuklah Selasa kedua. Dia dikejar target terus. Yang dia kejar bukan Allah Ta'ala. Tolong bedakan. Karena tak terbiasa jemaah. Masuklah juz kedua. Juz kedua itu kan 10 lembar juga. 20 halaman. Asal dia baca jemaah, ditengoknya lagi berapa tersisa lembar itu. Yang lebih parah lagi apa? Karena tak terbiasa, begitu dia baca Quran, diiringi dengan ngantuk tingkat tinggi. Ini ya. Ustaz kok bisa menerangkan seperti itu? Karena saya mengalami juga. Itu masalahnya. Ini contoh nih. Dia ngantuk. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Tertidur dia, tertidur ni. Tidur. Lama juga lah tertidur ya. Terbangun kan? Kan tadi sampai mana jemaah? May yufsidu fiha. Karena dia tertidur, begitu bangun tentu agak bingung-bingung tanggung dia. Sampai mana tadi ya? Sampai mana tadi? Lalu ragu dia. Rasanya sampai muyufsidu piha tadi. Kata setan, enggak. Lah banyak nak. Jemaah ngalami tak? Jangan sok-sok pula jemaah lagi. Saya ni bisa nyebut karena saya ngalami masalahnya. Kata kita, endaklah tan, muyufsidu piha tan. Kata setan, endaklah banyak tadi. Kan muyufsidu piha tu ini jemaah. Akhirnya di setarnya dari sini. Kenapa di setarnya dari sini? Biar copek sudah. Kalau dari si koko balik ugi bekok lambek sudah. Begitulah kadang-kadang kita rasakan. Apa penyebabnya? Tak latihan. Ini Ramadan jemaah. Dia cuma sebulan dalam setahun. Kalau habis Ramadan jemaah, tak Ramadan lagi Syawal. Kalau habis Syawal Ramadan lagi Pak Ustaz, enggak Zulqa'dah jemaah.
Udah habis Zulqa'dah Pak Ustaz, langsung Ramadan, tak Zulhijjah pula dulu. Kapan dia datang? 11 bulan lagi. Kalaulah sampai umur di bulan Ramadan tahun ini jemaah, mohlah kita tumpahkan segala kekesalan kita di Ramadan kemarin. Kesal tak Ramadan kemarin? Agak kesal sikit lah. Kalau Ramadan tahun ini aman, betul-betul baca Quran. Latihan jemaah, latihan. Supaya nanti nikmat. Jika perlu karena sudah terbiasa di bulan Sya'ban, untung-untung nanti Ramadan 2 juz sehari. Ulama dulu kan ulama, awak kan tak ulama, jemaah, awak baru. Kalau ulama dulu Masya Allah, sebelum Ramadan saat 3 hari khatam 1 juz, khatam 1 Al-Quran. Makin dekat Ramadan, 2 hari khatam 1 Al-Quran. Begitu datang Ramadan, 1 khatam 1 hari. Ada yang 2 kali khatam 1 hari. Allahu Akbar. Siapa tu Pak Ustaz? Imam Syafi'i 60 kali khatam. 30 kali siang, 30 kali malam. Tapi jemaah jangan macam ini pula. Antu yo Pak Ustaz Syafi'i. Itulah salah kita. Copek menyorah. Harusnya jadikan dia sebagai motivasi. 60 kali dia bisa khatam? Iya Pak Ustaz. Iya. Saya 6 kali. Jadilah. Ini tidak begitu mendengar nama Syafi'i. Berapa kali khatam? 60. Itu yo Syafi'i pula. Awak Syafi'i tapi itulah Syafi'i Kampung Godang. Syafi'i Aitiri. Jemaah, apa lagi yang kita latih? Dilatih siang puasa, kemudian dilatih baca Quran. Pokoknya kita anggap ini udah Ramadan jemaah. Karena saya pinjam istilah Ustaz Nuzul tadi, Ramadan itu adalah olimpiade orang beriman. Jenis perlombaannya banyak. Kemudian dapat medali takwa. Lalu mengapa kita lagi jemaah? Melatih-latih bangun malam. Pak Ustaz, ya. Saya pun tak berlatih bangun malam, nanti Ramadan tetap bangun malam Pak Ustaz. Tentu ya makan sahur. Bukan makan sahur tu yang saya maksud. Jemaah, mulai nanti malam, besok kan Senin, puasa Senin kita. Nanti malam kau dapat jam 3 bangun. Malam Selasa besok bangun lagi. Malam Rabu besok bangun lagi. Pokok tiap malam kita bangun malam. Sama tujuannya dengan tadi. Kalau sudah terbiasa bulan Sya'ban bangun malam, nanti datang Ramadan, ringan dia. Ringan. Apalagi ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu Ustaz tekankan? Karena ibu-ibu tu macam wajib betul bangun malam. Kenapa? Banyak yang nak dilayani. Suami, anak-anak. Mulai nanti malam berlatih. Ajak suami juga. Dipelajari kebiasaannya. Kalau sudah dipelajari kebiasaannya, nanti kalau sudah masuk Ramadan, kan dah tak canggung lagi. Kenapa begini? Kadang suami ini banyak pula lagu permintaannya. Contoh, ibu tak bangun-bangun malam selama Sya'ban. Pas Ramadan pasti bangun. Suami banyak permintaannya. Apa permintaannya? 1. Nasi itu kalau dimasak jangan terlalu lembek, jangan pula terlalu berderai. Pokoknya pas-pas. Kalau masak cah kangkung tu jangan terlalu masak betul, jangan pula terlalu mentah. Saya tanya sama ibu, jujur tak? Kalau suami banyak permintaan macam ini dan ibu terpaksa pula bangun malam, ngamuk tak ibu kira? Jujur. Agak ngamuk tak? Jangan ibu pura tak ngamuk pula lagi. Pasti ibu kesal itu. Pasti ibu kesal. Abang cik makan je lah. Hawuk dia abang. Dia yang masak leh. Jago dulu pada abang. Abang banyak lo permintaan. Kalau ada ibu yang macam ini sifatnya, ini wajib latihan ini. Saya wajibkan latihan. Supaya Ramadan tu nanti tak menjadi ajang pertengkaran. Gegara ini. Jadi maksud Pak Ustaz,
dari sekarang bertengkar kayak gitu. Nanti pas masuk Ramadan kan dah biasa, tak sakit hati lagi. Jadi bertengkar pun dibiasakan juga. Supaya masuk Ramadan nanti pertengkaran tu tak nyakitkan hati lagi. Kenapa? Udah terbiasa. Pokoknya Bu, persiapkan betul lah. Cuma sebulan. Persiapkan betul. Lalu apa lagi Pak Ustaz? Dilatih-latih dari sekarang berimpak. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Masjid Al-Muhajir ini luar biasa. Ini mohon maaf nih jemaah. Pengeluaran Masjid Muhajir ini pasti besar. Ini tak ada maksud apa-apa jemaah. Kenapa demikian? Karena honor ustadznya di sini besar. Ini jujur ini. Memang ustadz kalau ceramah berdosa minta honor. Berdosa. Tapi jemaah kalau tak dibayarnya ustadz lebih besar lagi dosanya. Jadi pandai-pandai lah. Ustadz minta honor kalau jemaah, pengurus tak bayar, lebih besar dosanya. Dan di sini kajiannya padat. Itu memerlukan dana yang tak sedikit. Tak sedikit dananya tuh. Jadi maksud Pak Ustadz apa? Karena dana yang dibutuhkan tak sedikit Ramadan nanti. Sedangkan di luar Ramadan saja begitu Masjid Al-Muhajir ini. Kajiannya luar biasa, banyak ustadznya. Kemudian dibayar dengan harga yang besar. Mulai Syakban ni dilatih-latih untuk berimpak. Dilatih-latih. Ini mohon maaf, bukan maksud mengajar. Kena jemaah udah ngamalkan ini. Ini tujuan saya supaya istiqomah saja. Gini. Malam sekian. Subuh sekian. Apa lagi jemaah di sini kalau Ramadan? Zuhur ada juga. Zuhur sekian. Kajilah. Mak 1.500.000. Berarti minimalkan 30 paket itu. Minimalkan 30 paket itu. 30 paket itu maksudnya 30 hari. Sehari 1.500.000. Mulai sekarang jemaah dilatih itu. Dilatih itu. Cari bendahara. Nih 1 paket. Berarti sehari. Nih 2 paket. Datang bapak yang satu ni. Dia tak mau kalah. Dia ingin dapat medali. Medali emas tingkat tinggi. Ini 30 paket. Yang lainnya, alhamdulillah dah selesai semua Pak tu lah. Alhamdulillah ya Allah, lope tanggungjawab. Jangan seperti itu. Jangan macam itu pula. Saya tahu tu, kadang-kadang ada jemaah begitu masjid bentuk panitia kan, 1 paket. Nyonok ya dulu. Nyonok ya dulu. 2 paket. Dah 3 tengah 27 lagi katanya kan. 5 paket, 5 tambah 7, 12. Berarti tinggal bagi 18. Akhirnya jemaah ada bapak 1. Berapa lagi? 18. Saya semuanya. Apa kata bapak yang tadi itu? Alhamdulillah. Nak kone awak doh. Rugi. Jika perlu menjelang tanggal 1 Ramadan paket-paket itu dah selesai. Dilatih. Saya yakin nanti begitu Ramadan ringan. Latih mah. Kita kan tahu pengeluaran masjid ini minimal untuk dakwah aja sekian. Insyaallah luar biasa. Kaum muslimin, kaum muslimat itu perlu dilatih. Kenapa? Nabi Muhammad tu rajin bersedekah, tapi Ramadan nanti mengalahkan kencangnya angin. Kencang angin, kencang sedekah Nabi. Kenapa Nabi bisa seperti itu? Pasti kena latihan. Ingat, iman level Nabi saja, melatih diri dia bulan Syakban. Lalu siapa kita dan bagaimana level kita? Itulah mohon maaf, banyak kadang-kadang kita bulan Ramadan semangat menjemputnya tak tanggung jemaah. Tak sabar soleh. Tengah berapa gini? 7 deh lama puasa deh. Kau gayanya.
Besok awak lupa kalau bulan Maret tentuannya. Kalau Syakban berapa kini? 20. 10 hari tu ya. Yo. Bos. Masuk Ramadan sok sesodo dia buat lah. Garam aja ni lebih. Begitu masuk Ramadan langsung turun semangat. Latihan. Jangan garam aja. Kalau garam nak tanggung. Apalagi 2 hari nak puasa tu sibuk. Pai kian, pai komai, kunjungi abang Eko, kunjungi adik Eko. Begitu masuk Ramadan, bak kata orang acu, anak nampak Cina le anak. Tu Cina ya. Pak Haji tu Cina nya Pak Haji. Ambo nyobik bisa tak apa Cina tu ndalah. Dilatih. Latih puasa, latih bangun malam, latih berimpak, latih apa lagi jemaah? Latih baca Quran. Buat ini Ramadan mini. Makanya apa kata Nabi? Ada bulan sering dilupakan manusia. Berada antara Rajab dan Ramadan. Bulan apa itu? Syakban. Dia tahu itu Syakban tapi dilupakan. Maksud dilupakan di situ apa? Tak dipersiapkan dirinya. Tak dipersiapkan dirinya. Dan tolong jemaah masjid saya ini, Masjid Al-Muhajirin yang saya cintai ini, kalau jemaah nak mendoa di bulan Syakban ini, tolong jangan hari Senin Kamis lah. Karena orang kampung saya jemaah, entah di kota, itu kalau menanti Ramadan dengan cara berdoa terus. Padahal Nabi suruh puasa, dia berdoa terus. Zohor rumah apa kalau mendoa. Asar rumah apa kalau mendoa. Maghrib rumah apa kalau mendoa. Isya rumah apa kalau mendoa. Pakai makan sodo. Zohor, asar, maghrib, isya. 4 kali makan. Silakanlah. Tapi Nabi suruh puasa. Kalaupun nak mendoa, tolong jangan Senin Kamis. Awak rencana nak puasa besok Senin, ompek doa tiba. Hendak lo jadi puasa. Ini pengalaman saya ni cuma. Apalagi ustaz-ustaz macam saya ni, kan banyak diundang ya. Awak rencana Kamis nak puasa, 3 undangan. Tak lo jadi puasa. Akhir Syakban lo sodo. Tolong jangan mengadakan itu Senin Kamis. Memang kadang-kadang perbaikan gizi pula kita bulan Syakban ini. Saya sering sampaikan sama rumah saya tu. Saya tengok jadual hari Senin ni nak atau Selasa 3 undangan makan. Saya bilang sama rumah saya, jangan masak ni. Kenapa jangan masak bang? Ompek undangan, makan sedor. Tu ya yang di rumah. Anyo biasanya kadang-kadang jemaah tu dibokal pula. Kok orang rumah masak, awak buat bokal. Mana yang akan dimakan? Jadi saya bilang sama orang rumah, jangan masak ni. Abang ompek ceramah makan sudah. Biasa kompek-ompek membairu. Ndak bono kompek-ompek paling tidak cik membairu. Umah pertama ndak membayar. Masuk lo umah kedua. Ndak ya. Dua buak dah. Umah nak masak lah. Masuk rumah ketiga, ndak ya. Masuk rumah kompek, memang ndak makan kuih aja. Aku nak ada le kau jawab. Pas balik, alun sampai ke rumah telepon rumah. Assalamualaikum. Salam. Awak masak? Awak masak bang? Nak apik tu. Mungkin jemaah faham maksud saya. Masak? Iya bang. Abang masak? Tak ada orang buat ya. Abang lah makan lah. Maksud saya begini. Sebanyak-banyaknya orang berdoa di bulan Syakban. Bukan salah. Silakan. Tapi kau dapat jangan Senin Kamis. Kerana Nabi kita latihannya di Syakban ini puasa. Bukan makan. Awak latihan puasa. Awak nak masuk puasa. Tapi latihannya makan. Nyambung tak? Nyambung tak? Kita nak masuk Ramadan. Ramadan tu mengapa kita? Puasa. Latihannya makan.
Tak nyambung. Awak takut terkejut perut tu nanti. Biasanya Syakban, kalau Rajab 3 kali makan sehari, Syakban 6 kali sehari. Pas masuk Ramadan tokojuitnya duit. Tokojuitnya tu latihannya puasa. Bukan makan. Daripada bapak ibu mohon maaf, latihan-latihan makan menyambut Syakban ni kau, kumpulkan duit tu. Ni Pak Bendahara untuk Ramadan. Aku latihan makan tu. Jemaah. Itulah yang mesti kita lakukan di bulan Syakban ini. Dan terakhir jemaah, ni sering saya ulang-ulang ketika nak masuk Ramadan ini, apalagi kita yang punya anak-anak masih kecil jemaah, buatlah skedul jelas. Karena anak kita dengan HP ni berantu jemaah. Jadi esok Ramadan main game yo kojo, buat skedul jelas. Jam sekian sampai jam sekian ni kegiatan kita sekeluarga. Ini sering betul saya sampaikan. Cobalah buat besar-besar, pergi ke mesin fotokopi tu di kopi, dibuat agak menarik, dilaminating, tempelkan di tempat yang mudah terlihat. Cobalah. Apalagi kita masih punya anak kecil, masih remaja, ni perlu ini. Sepakat nak Ramadan tu buat panitia di rumah kita. Ketuanya kita, bendahara isteri kita, sekretaris anak kita, buat panitia. Sedangkan panitia pernikahan saja kita buat jemaah untuk 2 hari itu. Betul tak? Ni nak menikah ni kita bentuk panitia. Ini sebulan menghadapi Ramadan tak pakai panitia. Pakai. Sepakat sama anak-anak. Diketik baik-baik, ditempel. Ni kegiatan kita nanti nak. Jam sudah subuh, jam 6.30 pulang masjid sampai jam 9 baca Quran kita nak ya. Awali zikir pagi, nanti ditutup dengan salat duha berjamaah. Kalau ayah kerja, tolong abang paling besar sebagai imam. Nunggu apa lagi? Malam-malam, pokoknya kita anak beranak ke masjid. Tak ada keluar, dengarkan ceramah ustaz. Pulang dari masjid, kita tadarus sama-sama di rumah atau di masjid. Bikin sejelas-jelasnya. Sepakat. Sudah bentuk panitia, ni baca. Jalankan nanti ya. Jalankan. Tanda tangan sama orang tua, buat sepanduk, tempel. Indah ya Pak. Kalau ada anak yang melanggar, buat sanksi jelas. Kalau dilanggarnya umpamanya main HP dia, pecahkan HP. Tapi tengok mereknya dulu ya Pak. Itu penting itu. Kalau HP baru janganlah. Tapi kalau dah agak-agak 3 tahun umur HP itu, lah payahlah membuka. Begitu duit payah lo matiin. Begitu buka payah. Lah duit payah lo matiin. Lah hangitnya nak mati tu. Main HP tu ya. Pacang lah tu. Kenapa mak tegas ayahnya? Tapi mak aja jadi dia di HP buok tu kalau bau nak mau yang macang tu jangan. Jemaah tamu-tamu Allah, selamat menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Banyak-banyaklah berdoa semoga Ramadan kita tahun ini seperti Ramadan 2019, 2018, 2017 dan seterusnya. Tidak seperti Ramadan kemarin. Ramadan kemarin saya jujur jemaah kurang enak rasanya. Memang ada jemaahnya ambo Ramadan 2020 koyo lama aso Pak Ustaz. Entu yo ndak sesemayang masa haji dalam rumah lolok entu yo lama. Nyitu ni yo. Kalau yang rajin berjamaah ndak lama dah. Walaupun orang banyak hikmah betul. Tapi ndak selama normal. Apa tu dia apa lama? Nya Ramadan normal ndak ikut masa haji itu. Kini apalagi corona datang loloknya kojon tu lama ya. Jemaah tamu-tamu Allah selamat menyambut bulan Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Mari kita betul-betul buat Ramadan tahun ini Ramadan yang luar biasa. Jemaah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.